kayak saat kemampuan apa kalau nyadunya belum. Iki bahasan insyaallah nang kia mulai. Oh nambah kan lebih berarti. Kalau main nampak, nabi di boleh. Kan matra apa ya? Iya. Nanti kayak kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pelajaran kita di majalis syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan yang lalu dibahas tentang, setelah saya baca hadis-hadisnya. Di sore ini beliau akan terangkan tentang faidah atau penjelasan hadis yang sudah saya baca pertemuan yang lalu. Kata beliau di sini, wa hadzal hadisul jalilu, hadis yang mulia ini, yadullu ala fadilati shaumi, menunjukkan tentang keutamaan puasa. Karena hadisnya sudah lewat, sudah berlalu pertemuan yang lalu karena agak panjang. Jadi hadis-hadis yang sudah dibaca itu menunjukkan tentang keutamaan puasa. Artinya juga kalau mau menjelaskan bahwa ini mempunyai keutamaan, yang disebut fadilah, ini afdol, ini lebih utama, maka harus ada dalil. Tidak bisa ini lebih utama, mana dalilnya? Nggak ada. Menurut perasaan saya seperti itu. Itu bukan dan tidak bisa agama dengan cara itu. Walaupun cuma bahas tentang mana yang lebih afdol atau bahas tentang fadilah. Telah berlalu hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilatus shaumi, tentang keutamaan puasa min wujuhin adidatin, dari banyak sisi. Al-awwalu, yang pertama, annallaha ikhtassa li nafsihi as-shauma min baini sa'iril a'mali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk dirinya puasa. Nah, dibanding seluruh amalan soleh, amalan baik. Jadi oleh Allah untuk puasa itu dikhususkan untuk dirinya. Terutama bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Kenapa ini dikhususkan untuk Allah? Dipilih oleh Allah. Wadzalika li syarafihi. Hal itu disebabkan karena mulianya puasa ini indahu, di sisi Allah. Yang kedua, wa mahabbatahu atau wa mahabbatihi, karena puasa ini amalan yang paling dicintai dibanding amalan-amalan lainnya. Yang lainnya dicintai, tapi paling dicintai puasa. Yang ketiga, wa dhuhuril ikhlasi lahu subhanahu fi. Yang ketiga, kenapa ini puasa itu dikhususkan untuk Allah? Karena puasa itu merupakan penampakan keikhlasan kepada Allah. Artinya orang itu kelihatan jelas keikhlasannya ketika berpuasa. Dan yang tahu ikhlas tidaknya itu Allah Azza wa Jalla. Li'anahu, karena puasa sirrun, rahasia. Puasa itu amalan rahasia. Bainal abdi wa baina rabbihi, rahasia yang diketahui oleh hamba itu yang berpuasa dan Allah saja. La yattali'u alaihi illallah, tidak ada yang tahu tentang puasa kecuali Allah saja. Fa inna shaima, karena orang yang berpuasa yakunu fil maudhi'il khali,
Bisa jadi orang puasa itu di tempat yang sepi. Minan nas, sepi dari manusia, tidak diketahui manusia, sendirian. Ketika manusia sendirian, mutamakinan min tanawuli ma haramallahu alaih bisyam. Maka orang ketika sendirian, dia mungkin atau bisa melakukan apa yang Allah haramkan ketika puasa. Fala yatanawaluhu, tapi dia tidak melakukan apa yang diharamkan tersebut. Nah, kenapa saya puasa? Nah, itu yang dimaksud dengan menampakkan keikhlasan. Li'annahu ya'lamu, karena dia tahu. Annalahu rabban, bahwa dia punya Rabb. Yattali'u alaihi fi khulwatihi, yang mengerti, mengetahui dirinya walaupun dia sendirian di tempat yang sepi. Waqad harrama alaihi dzalika, yang tadi itu diharamkan makan, minum dan semua pembatal puasa diharamkan ketika puasa. Wa yatrukuhu lillah, kemudian dia tinggalkan yang diharamkan. Kenapa ditinggalkan? Karena tahu tahu Allah melihat. Khaufan min iqabihi, takut untuk disiksa. Takut disiksa nanti kalau melanggar. Waraubatan fi thawabihi, yang kedua karena ingin mendapat pahala dari Allah. Nah, maka ini yang dimaksud dengan kenapa puasa itu dikhususkan untuk Allah. Sehingga orang yang berpuasa dia bersabar dan ikhlas menjalani apa yang diharamkan ketika puasa. Terutama makan dan minum dan syahwat. 3 itu. Di kitab lain Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan tentang orang lapar itu, faidahnya lapar. Faidah lapar itu. Artinya kenapa sih Allah itu membuat ajaran puasa yang banyak tidak disukai oleh nafsu ya. Nafsu itu enggak suka dengan puasa itu. Kenapa? Karena lapar. Nyiksa badannya lemas, haus, nggak enak. Tapi kalau orang itu ikhlas dan sami'na wa ata'na kepada Allah, di samping memang syariat Allah itu pasti mengandung faidah kebaikan. Di antaranya diterangkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kata beliau, minha, di antara faidah lapar, kasrun nafsi. Kasrun nafsi itu menguasai nafsu atau meluluhkan nafsu. Karena manusia ini berada di antara 2 seruan. Seruan nafsu, seruan Allah. Di hadapan nafsu manusia itu 2. Ada orang yang dikuasai nafsu, itu orang binasa, orang celaka. Ada orang yang kedua, orang yang menguasai nafsu, itu orang sukses, orang berbahagia. Maka dengan puasa ini dilatih, atau puasa itu latihan orang untuk menguasai nafsunya. Disyariatkanlah puasa supaya setiap kita mampu menguasai nafsunya. Tadi karena orang yang menguasai nafsu itu sukses, bahagia dunia akhirat. Karena nafsu itu selalu mengajak dalam kejelekan. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Maka nafsu harus ditenangkan kepada Allah, ditundukkan kepada Allah.
Kalau sudah tunduk kepada Allah, nafsunya sudah bisa dikuasai, disebut oleh Allah dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, tunduk kepada Allah. Nah, kita tenang ketika nafsu itu sudah tenang, manusianya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbika, kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi. Karena sudah tunduk kepada Allah, nafsunya ditundukkan kepada Allah, diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hambaku, jangan menjadi hamba nafsunya, ya. Wadkhuli jannati, yang bisa masuk surga siapa? Orang yang mampu menguasai nafsunya. Ini diantara syariat faedah lapar. Kalau menuruti nafsunya bahaya. Allah berfirman, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan mementingkan kehidupan dunia. Mementingkan kehidupan dunia ini seruan nafsu. Yang ngajak mementingkan dunia daripada akhirat itu nafsu. Sehingga lalai agamanya, lalai sholatnya, itu gara-gara nuruti nafsu. Sibuk sana, sibuk sini. Itu seruan nafsu. Allah mengatakan tadi, fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Jadi mengikuti nafsu itu kata Allah melampaui batas. Wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka akhirnya, tempat kembalinya. Wa amma man khaufa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa, dan menahan nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Nah, nafsu ada pada setiap kita. Maka dengan puasa ini kita melatih diri, menggembleng diri untuk meluluhkan, menguasai nafsu. Itu yang pertama. Fa inna syiba'a, karena kenyang, warri, dan tidak haus, wa mubasyaratan nisa, dan bersenang-senang dengan istri, tahmilun nafsa alal asyar, itu membawa nafsu kepada amalan yang lebih jelek, wal batar, dan menolak kebenaran, wal ghaflah, dan lalai. Ini jelek-jelek semua akibat kenyang. Nah, bahkan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam lebih panjang sekali bahas tentang ini, bahaya kenyang. Di antaranya ngantuk. Nah, maka kalau orang itu ngantuk, berat untuk melakukan ibadah. Sulit berpikir, sulit berzikir. Itu kemudian kata beliau hatinya mengeras. Ya, itu kan bahaya akhiratnya kalau hati mengeras. Di dunia juga yang paling banyak menyebabkan orang sakit dalam, penyakit dalam, stroke, asam urat, dan seterusnya, penyakit-penyakit dalam itu disebabkan karena makanan yang tidak mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Kalau mengikuti bimbingan Allah, makan itu tidak sampai menimbulkan penyakit. Allah berfirman, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan lebih. Lebih dari berapa? Rasulullah mengatakan, ma mala'a ibnu Adam. Tidaklah Bani Adam itu mengisi wi'aan, mengisi kantong asyar min batnin, yang lebih jelek dari perut. Kata Rasulullah, orang paling jeleknya mengisi kantong
adalah ketika mengisi perutnya. Dan itu nafsu. Nafsu itu kalau lihat makanan, misalnya lagi kondangan, itu kepinginnya semua makanan yang sedemikian banyak itu maunya dimakan sendiri. Walaupun sebanyak-banyaknya. Itu maunya siapa? Nafsu. Hendaknya orang makan itu, kata Rasulullah SAW, liyukimna solbahu, sekedar untuk menegakkan punggung. Kalau punggungnya sudah bisa tegak, ya sudah itu. Cukup. Nah, tapi kalau masih selera, masih kepingin makan lagi, nafsunya masih tinggi, kata Rasul, wa illa mahalata, kalau emang masih sangat nafsu, fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Maka sepertiga perutnya diisi nasi, sepertiganya air, sepertiganya nafas. Jadi sepertiga itu sudah orang yang nafsu. Lebih dari sepertiga, para ulama bahas apa hukumnya, haram apa makruh atau boleh. Nah, orang kenyang sampai tersiksa badannya, nah itu karena nuruti nafsunya. Maka ulama salaf membawakan dalam hadis-hadisnya, termasuk beliau ini mengutip asar-asar bahwa orang-orang dahulu tidak makan kalau nggak lapar. Kalau di kita kan makan itu harus 3 kali, lapar gak lapar harus makan 3 kali. Padahal tidak, makan itu kalau lapar. Dan berhenti sebelum kenyang. Diterangkan, berhenti sebelum kenyang itu nafsu makan masih tinggi. Kepingin lagi nambah. Itu sudah berhenti. Yang demikian itu orang-orang yang sudah tadi, orang-orang kuat. Orang kuat itu kata Rasulullah bukan yang menang gulat. Ya kan ya? Tahukah kalian orang kuat, kata Rasul? Ya orang menang gulat. Oh enggak, orang kuat itu orang yang mampu menahan nafsunya. Lah itu nafsu makanan enak-enak kayak gitu, sudah kelegean saya tambah lagi. Wah, mumpung katanya. Padahal seperti itu bimbingan Islam. Di Bulughul Maram di akhir-akhir itu ada bab zuhud kayaknya. Itu dibawakan hadis-hadis. Orang terjelek itu orang yang kepingin makan semua jenis makanan. Nah, kalau kita lihat menu-menu, ada warung, warteg, ya, apa itu? Warung Tegal. Kalau masuk situ mungkin lebih dari 10 jenis menu. Enak semua. Menurut siapa? Nafsu. Jadi orang kalau diberi oleh Allah ketika nuruti orang itu makan banyak, loro-loron, sakit-sakitan, agamanya melemah, semangat ibadahnya melemah, zikir berfikirnya melemah. Itu yang pertama. Wa minha, yang kedua, tahlil qalba li fikrin atau lil fikri wa zikri. Yang kedua, orang lapar itu akan menenangkan hati untuk berfikir dan berzikir. Artinya itu bisa orang banyak zikir, banyak berfikir, itu kalau kondisi lapar. Itu paling baiknya. Fa inna tanawula hadhihi syahwat, karena kalau orang itu menuruti keinginan syahwat, nah, inginnya makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, semua yang diinginkan nafsunya dituruti. Qad taqassil qalba, seringnya itu membuat hatinya mengeras. Hatinya mengeras itu kan bahaya. Allah berfirman, wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang hatinya keras dari peringatan Allah. Nah, memang ujian manusia sejak manusia pertama itu makanan, ya.
Dan ujian pertama itu ya makanan. Larangan pertama apa? Makanan. Yang dilanggar pertama makanan juga. Nah, apalagi sama syaitan diberi nama huldi. Huldi itu artinya kekal. Supaya kalau makan buah ini orangnya kekal di surga. Tidak. Ternyata huldi yang memberi nama huldi itu syaitan. Nah, watu'mi yang kedua, orang kenyang itu menyebabkan hatinya buta. Dan ini bahaya lagi. Keras itu bahaya, buta itu lebih bahaya lagi. Karena kalau hati buta, orang tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Yang ma'ruf dibilang mungkar, yang mungkar dibilang ma'ruf. Itu orang buta hati. Dan itu lebih jelek daripada buta mata. Berikutnya watahulu bainal abdi wa bainal dzikri wal fikri. Orang kenyang menuruti syahwat itu bisa menjadi penghalang hamba antara dirinya dengan zikir. Berzikirnya kurang, berfikirnya kurang. Beda kalau orang lapar itu banyak zikir, banyak zikir. Wa tastadda'i al-ghaflah, dan mendorong orang kepada kelalaian. Ini semua kejelekan ya. Kejelekan yang disebabkan orang menuruti nafsu makan. Jadi enggak usah merasa bangga diri kalau banyak makan. Orang itu tidak dipuji kalau banyak makan, ya. Dikit-dikit pesan makanan, apalagi zaman sekarang online ada, tinggal pencet-pencet sudah datang, tinggal bayar. Bayarnya pun bisa transfer. Menu demikian, apalagi lewat medsos, gambarnya menarik, nafsunya bangkit. Adiknya pesen ini, mbaknya pesen itu, kakaknya pesen ini, uminya pesen yang ini, ada 4 pesanan menu ya. Pinginnya dimakan semua itu kalau nafsu maunya. Nah. Bukan banyak makan manusia itu dipuji. Yang dipuji banyak makan itu kambing, sapi, karena badannya gemuk. Nah. Kalau manusia dipuji kalau banyak ibadah, banyak meningkatkan iman, banyak bertakwa, itu dipuji walaupun badannya kurus, ya. Wahulul batin, dan kosongnya perut, minat ta'am, dari makanan, wasyarab, dan minuman, yunawwirul qalba, bisa menerangi hati atau membuat hati itu bercahaya, bersinar. Ini kan sangat penting. Nah, kalau ingin hati kita bercahaya, sehingga dengan cahaya hati itu orang itu bisa memilih, bisa memilah mana yang dibutuhkan oleh dirinya, terutama tentang akhiratnya. Perkara yang tidak ada gunanya di akhirat ditinggalkan. Namanya apa? Orang yang meninggalkan sesuatu yang nggak ada gunanya di akhirat. Namanya apa? Zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya di akhirat. Walaupun dia ada, mau beli ini itu ada karena dia kaya. Mau makan ini itu bisa. Nah, mau perutnya besar, gendut, tidak apa-apa, bisa dia karena ada. Tapi kalau zuhud itu tidak. Zuhud itu dilihat dulu manfaat akhiratnya apa, gunanya di akhirat apa. Nah, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam, orang terkaya, itu zuhud. Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada guna di akhiratnya. Ada lagi yang lebih rendah tapi ya baik, namanya warok.
Kalau waro itu meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan akhiratnya. Yang terbaik zuhud. Kalau zuhud tadi dilihat manfaat akhiratnya apa. Kalau ini enggak, yang dilihat apa? Bahaya akhiratnya. Artinya selama tidak bahaya di akhirat, mau makan apa saja terserah saya, atau uang-uang saya ini. Uang-uang saya, harta saya, mau gini, mau gitu, mau bangun rumah sana sini. Tidak apa-apa uangnya sini. Tapi manfaat akhiratnya apa? Nggak bahas itu. Bahaya akhirat. Bahaya apa enggak, haram apa enggak, itu yang dilihat. Itu namanya orang waro. Wa yujibu riqatihi, dan hati kalau kosong, perut kosong itu akan menyebabkan hatinya lembut. Riqah itu lembut, lunak. Artinya lembut itu hatinya, kalau orang hatinya lembut, orangnya mudah menerima kebenaran. Menerima ayat, hadis itu gampang. Itu kalau hati lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fil ardi aniyatan. Sesungguhnya Allah mempunyai bejana di muka bumi. Wa aniyatullah, bejananya Allah di muka bumi ini qulubus sholihin. Hati-hatinya orang-orang soleh itu bejananya Allah. Wa ahabbuha, hati yang paling disukai oleh Allah, hati yang paling dicintai oleh Allah, al-yanuha wa arakkuha, yang paling lembut dan paling lunak. Begitu disampaikan ilmu, sampaikan dalil, langsung luluh hatinya, senang, gembira. Sebagaimana firman-Nya, man yuridillahu bihi man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki orang itu mendapat hidayah, Allah buat hatinya lapang, gembira, senang. Wa yuzilu qaswatahu wa yukhalli atau wa yuhlihi lidzikri wal fikri. Perut kosong itu akan menghilangkan kerasnya hati. Jadi lapar itu termasuk obat hati. Hati yang berpenyakit, hati yang keras. Sehingga kalau hatinya udah lembut, itu akan menyebabkan dia banyak zikir dan berfikir. Ini manfaat lapar yang kedua. Wa minha, yang ketiga, annal ghina, bahwa orang kaya dengan berpuasa ya'rifu qadra nikmatillah. Orang kaya dengan berpuasa itu mengerti atau menyadari besarnya nikmat Allah baginya atau padanya. Bi'iqdarihi lahu alama mana'hu katsiran minal fuqara, yaitu dengan melihat atau membanding dirinya dengan orang yang banyak atau sering tidak mendapatkan nikmat sebagaimana dia dapati. Itu di kalangan fuqara min fudulin ni'am, min fudulit ta'am. Orang fakir itu bisanya makanan itu sampai yang fudul. Fudul itu lawannya fadil. Fadil itu yang mewah. Makanan-makanan mewah. Wah. Nah. Tapi kalau orang miskin, makanannya ya yang fudul itu tadi, yang biasa-biasa. Yang kaya sebelahnya makannya zen-zen. Mewah makanannya, dia seadanya. Sampai Rasul mengatakan jangan sering berkunjung ke rumah orang kaya. Nanti hatinya ngenes, susah untuk bersyukur kepada Allah. Nah, karena biasanya baper ya, gampang perasaan. Fa innahu bimtinaihi, karena orang kaya ketika tidak boleh makan waktu puasa, fi waktin mahsusin, di waktu tertentu, yaitu bulan puasa saja,
Wa husulil masyaqqah, dan orang kaya bisa merasakan beratnya puasa. Nah, bidzalika yatadzakkaru bihi, dengan itu dia baru nyadar, baru ingat. Ingat siapa? Man muni'a dzalika 'alal itlaq. Ingat kepada orang yang mengalami seperti itu secara mutlak. Secara mutlak itu terus-menerus. Orang miskin gak pernah makan enak-enak seperti dia. Sementara dia cuma sebulan tok. Nah, dia sadar kemudian akan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak punya. Maka muncul sifat empati, sifat derma, sifat belas kasih. Fayujibu lahu dzalika syukru nikmatillah bil ghina. Satu, dia akan bersyukur kepada Allah, ditakdirkan menjadi orang kaya. Bentuk syukurnya apa? Dia bersyukur di dalam hatinya, bersyukur dengan lisannya, alhamdulillah, dan menggunakan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Wa yad'uhu ila rahmati akhi. Maka orang kaya dengan puasa itu, puasanya itu mengajak orang kaya untuk menyayangi saudaranya al-muhtaj, yang saudaranya butuh, yaitu orang miskin tadi. Nah, itu ketiga yang beliau urai di sini. Wa minha, di antaranya lagi manfaat puasa atau manfaat lapar. An-nasyama, bahwa puasa itu yudayyiku majaridam. Puasa itu mempersempit aliran darah. Allati hiya majari syaitan, yang aliran darah itu tempat berjalannya syaitan. Min ibni Adam, dari manusia. Jadi ketika setan mau menggoda manusia, mau membisikkan kejahatan, itu masuk melalui aliran darah. Fa inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Fataskunu bisyam, maka terhalang kebebasan syaitan masuk ke dalam manusia oleh puasa. Sehingga dia tidak bisa leluasa membisikkan kejahatan-kejahatannya. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab tentang manfaat lapar. Sehingga ketika kita berpuasa, hendaknya ikhlas karena Allah SWT, sabar, dijalani dengan penuh iman dan penuh harap. Rasulullah bersabda apa? Man soma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Famin ajli dzalika, maka karena itu, karena manusia itu meninggalkan makan minum karena Allah, syakarallahu lahu, maka Allah membalas hadzal ikhlasa, keikhlasannya tadi, wahtassa siyamahu li nafsihi, dan Allah khususkan balasannya itu, balasan puasanya itu Allah balas, Allah khususkan balasannya itu Allah yang akan membalas. Allah sendiri yang akan balas. Min baini sa'iril a'mal, dibanding amalan-amalan lain. Walihadza qala, sehingga Allah mengatakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan syahwat dan makan karena aku. Nah, itu manfaat di dunia tadi ya. Manfaat lapar di dunia. Wa tudhiru faidatu hadzal ihtisas yaumal qiyamah. Lebih jelas lagi faidah atau kegunaan puasa yang dikhususkan nanti pada hari kiamat. Puasa tadi kan dikhususkan untuk Allah. Itu lebih jelas lagi nanti pada hari kiamat, pengkhususan puasa itu. Kenapa puasa dikhususkan oleh Allah untuk dirinya?
Kama qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, seperti dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, idza kana yaumul qiyamati, apabila terjadi kiamat atau nanti ketika terjadi kiamat, yuhasibullahu abdahu, Allah menghisab hambanya. Wa yuaddi ma alaihi minal madzalim, dan ditunaikan kezaliman-kezaliman, min sa'iri amalihi, dari seluruh amalannya. Maksudnya orang menghadap Allah membawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, nah, dan amalan kebaikan-kebaikan lainnya. Itu dibalas untuk bayar utang orang-orang yang zalim, orang-orang yang dizalimi dulu di dunia. Mungkin di dunia pernah mencela, pernah ngerasani saudaranya, pernah memukul atau bahkan membunuh. Nanti di kisos di sana harus dibayar di hadapan Allah. Namanya kisos. Bayarnya di sana tidak pakai fulus, tidak pakai dinar dan dirham, tapi pakai pahala dan dosa. Sampai ketika pahala amalan-amalan sholat dan seterusnya itu habis, hatta idza lam yabqa illa shaum, sampai tidak ada kecuali pahala puasa, yatahammalullahu anhu ma baqiya minal mazalim, maka pahala puasa itu mampu mengcover, menangani permasalahan kezaliman dan masih tersisa, sehingga dia bisa masuk surga oleh apa? Puasanya. Nah, sehingga dia pahala lainnya sudah habis buat zalim, bayar zalim tadi. Ini yang pertama. Penjelasan hadis yang pertama apa tadi? Kenapa puasa itu dikhususkan oleh Allah pada dirinya? Tadi karena mulianya amalan puasa, karena amalan ini paling dicintai, dan yang ketiga karena ini tanda keikhlasan. Asani yang kedua, annallaha qala fi saumi, sesungguhnya Allah berfirman tentang puasa, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalas, kata Allah. Untuk puasa saya yang akan membalas. Balasannya itu saya, dari saya yang akan membalas. Fa'adhafal jazaa'a ila nafsihil karimah. Maka Allah menyandarkan balasan pada dirinya yang maha mulia, maha karomah, maha derma, maha memberi. Li'annal a'mal as-salihah, karena amalan soleh selain puasa, yudha'afu ajroha, dilipatkan ke pahalanya, bil adadi, dengan hitungan. Al-hasanatu, satu kebaikan, bi asyri amsaliha, ila sab'imi'ati di'fin, ila at'afin kasiratin. Satu kebaikan, nah, itu oleh Allah diberi pahala paling sedikitnya 10. Kemudian dilipat gandakan lagi sampai menjadi 700. Bahkan 700 bisa dilipat gandakan lagi menjadi lipatan yang banyak. Nah, walaupun satu amalan, misalnya kita taklim, ini yang sedang taklim, minimalnya 10 pahalanya taklim. Tapi dari sekian orang yang ikut taklim, pahalanya beda-beda. Tergantung dari keimanan atau apa yang ada di dalam hatinya, tergantung niatnya. Nah, ketika ngaji, demikian juga ketika sholat. Sholatnya satu shaf 20 orang. Sholatnya satu sholat sama
ikhlas semua karena Allah. Dan cara sholatnya seperti yang diajarkan Rasul, tapi pahalanya beda, berbeda-beda. Masing-masing satu dengan lainnya tidak sama, tergantung kehusuannya, tergantung keimanannya, tergantung kehadiran hatinya. Maka hati, iman yang menjadi penentu. Nah, amma saumu adapun puasa, fa innallaha adafal jaza. Adapun puasa maka Allah sandarkan balasannya ila nafsihi pada dirinya min wari itibari adadin, tanpa mengikuti hitungan angka tadi 700 dan seterusnya. Tidak ikut itu balasannya. Kenapa? Karena Allah itu akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Nah. Wal atiyatu biqadri mu'tiha, pemberian itu tergantung yang memberi. Fayakunu ajrus saimi, maka pahalanya orang puasa aziman katsiran bila hisab. Pahala puasa itu sangat besar tanpa hitungan. Bahkan pahala puasa itu di sini dikatakan bighairi hisab. Wasiyamu sabrun, puasa itu adalah kesabaran. Sabrun ala ta'atillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan, yaitu puasa. Sabrun an maharimillah, sabar dari yang diharamkan, yaitu apa? Makan di siang hari, minum di siang hari itu haram kalau puasa. Sabar ya. 2. Wasabrun ala aqdarillah, yang ketiga orang puasa itu sabar dengan takdir Allah. Al-mu'limah, yaitu sabar dengan takdir yang tidak enak. Minal ju'i wal atas wadha'fil badan wan nafsi, yaitu rasa lapar, rasa haus, badan lemes, badan lemah, jiwa lemah. Nah, itu tidak enak. Lapar tidak enak, haus tidak enak, badan lemes tidak enak. Faqad ijtama'at, maka berkumpul pada orang puasa anwa'us sabri salasati, 3 macam kesabaran. Dan sabar itu memang 3 ini. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan yang haram, sabar dengan yang takdir yang tidak enak. Misalnya kalau di luar puasa, takdir tidak enak itu miskin, sakit, itu kan tidak enak. Nah, tapi kalau sabar, pahala besar orang sakit itu. Bahkan bisa kebaikan yang diperoleh lebih besar dari orang yang sehat atau orang yang nggak sakit. Nah, karena satu dapat dosa-dosanya diampuni orang sakit itu, atau menghapus dosa. Kedua, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ketiga, Siana itu. Yang ketiga, dapat pahala sabar. Yang keempat, dapat pahala ridho. Atau miskin itu juga tidak enak. Mau gini gitu nggak bisa. Kemauannya banyak, kemampuannya nggak ada karena miskin. Maka dia dapat pahala kesabaran. Dan semua itu kata Allah ujian dari Allah. Ujian dari Allah itu 2. Al-khairu wasyarr. Kebaikan dan kejelekan. Semua ujian. Dan setiap kita beribadah dengan kondisi kita. Yang kaya beribadah kepada Allah dengan syukur. Itu pun tidak gampang.
mengeluarkan hartanya di jalan yang Allah ridhoi itu tidak gampang. Kebanyakan orang mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan nafsunya. Dan ibadahnya orang yang miskin itu bersabar. Sampai khilaf panjang para ulama, mana yang lebih utama? Orang kaya bersyukur, orang miskin yang sabar. Mana yang lebih utama? Kaya bersyukur, miskin bersabar. Yang lebih utama yang miskin. Miskin lebih utama. Ya, gitu. Jadi walaupun orang kaya itu butuh kesabaran. Untuk bisa mensyukuri nikmat itu butuh kesabaran. Karena nggak sembarang dia mengeluarkan harta. Dibimbing oleh Allah harus dikeluarkan di jalan yang Allah ridhoi. Sementara dia sudah peras keringat, banting tulang, ngumpulkan harta, kok enak? Disuruh ini, suruh itu, zakat, infak, sedekah, ya, kan berat. Nah, butuh apa? Sabar, walaupun kaya butuh sabar. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang lebih utama, yang lebih bertakwa. Kalau sama, orang kaya bertakwa, orang miskin sama, bagaimana? Ya sama, derajatnya sama. Nah, wa tahaqqaqa an yakuna shaima minas sabirin. Maka dengan puasa ini, asalkan ikhlas dan sabar, berarti dia telah menjadikan dirinya itu termasuk golongan orang sabar. Tadi puasanya saja mendapat balasan tanpa hisab puasanya. Bersabarnya ini juga masalah lain itu. Pahala besar lain. Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar akan diberikan oleh Allah pahalanya tanpa hisab. Orang puasa itu mendapat 2 ganjaran tanpa hisab. Ya. Pertama karena puasanya, kedua karena sabarnya. Satu lagi insyaallah, yang ketiga, an-nasawma junnah, bahwa puasa itu junnah. Junnah ini, jinnya ini disebut mustallas. Mustallas itu bisa dibaca dengan 3 cara baca. Ini kalau dibaca junnah itu artinya tameng. Kalau orang berperang itu pedang tombak, yang kanan yang kiri pegang tameng untuk melindungi diri. Yang kedua di fathah jannah. Itu artinya kebun. Sama, kebun itu untuk melindungi diri dari panas, untuk berteduh. Yang ketiga di kasrah jimnya, jinnah. Jin itu maknanya jin. Kenapa disebut jinnah? Karena dia sembunyi, tidak nampak. Nah, karena tidak nampak disebut jinnah. Puasa itu junnah, tameng, ai wikoyah, maksudnya penjaga, pelindung. Wasatrun dan penutup. Jadi melindungi dan menutup. Ayyaki as-saima, menutup orang yang puasa minal lagwi, dari kesia-siaan. Jadi orang puasa itu nggak ada sia-sianya, sampai ada hadis tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi hadisnya lemah. Secara makna benar tapi karena orang puasa itu kan orang beribadah. Iya. Walaupun lagi tidur. Nah, itu kan benar, tapi hadisnya lemah. Artinya kita tidak boleh pakai hadis itu sebagai dasar, walaupun omongan kita enggak salah.
Warrafats bicara jelek. Kita kalian dilindungi, orang yang puasa itu akan melatih diri untuk membobotkan kualitas diri, meninggalkan perkara yang tidak berguna dan bicara yang jelek. Walidzalika qala, dari itu Allah mengatakan fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfusu wala yashab. Yarfus wala yashab. Kalau kalian berpuasa, jangan banyak bicara jelek dan jangan teriak-teriak. Wayakihi aidan, dan puasa ini juga melindungi manusia, melindungi orangnya yang berpuasa minanar, dari neraka. Allah akan selamatkan dari neraka. Dan ini bahaya terbesar, neraka ini. Allah mengatakan fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Nah, uiddat lil kafirin. Takutlah kalian pada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita-kita ini bahan bakar neraka. Kalau tidak Allah selamatkan, ya neraka tempat kita, na'udzubillah. Maka harus kita memaksimalkan, berusaha sebisa-bisanya menyelamatkan diri. Di antaranya dengan apa? Puasa. Walidzalika rawa al-Imam Ahmad, dari itu Imam Ahmad meriwayatkan bi isnadin hasan, dengan hadis hasan, an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnah, puasa itu tameng. Yastajinnu biha al-abdu minan nar, yang bisa melindungi hamba dari neraka. Sekali, banyak hadis-hadis dalam masalah ini. Sehari berpuasa, Allah jauhkan orang itu sejauh 700 musim. Dan hadis-hadis lainnya. Nah, ini 3 hal yang kita bahas sore ini tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan insyaallah kita memohon kepada Allah dimasukkan oleh Allah bertemu dengan bulan terbaik, kemudian diberi taufik oleh Allah bisa menjalankan puasa dengan baik, dengan sempurna seperti yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ulama-ulama dahulu mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan sudah fokus puasa. Banyak baca Quran. Sampai Imam Syafi'i sehari bisa hatam 2 kali. Khusus di bulan Ramadan. Kita mungkin setahun sekali ya. Beliau bisa sehari 2 kali hatam. Padahal itu imam, baca, nulis. Kita nulis belum pernah mungkin ya, nulis kitab. Imam Syafi'i penulis kitab juga, imam Ahlus Sunnah, ahli hadis, ahli fikih. Sampai rata-rata imam itu ambeien karena banyak duduk, karena banyak baca. Tapi itu pun sangat mulia karena tadi berarti 6 bulan mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Dan kita di masa canggih seperti ini lebih mudah. Kalau dulu belum ada yang namanya freezer, tidak ada listrik, tidak ada kulkas. Mau bikin daging supaya awet, diapakan? Di dendeng. Ya. Di dendeng, mengawetkan supaya awet, tidak rusak sekian bulan. 6 bulan ulama dulu mempersiapkan dirinya menghadapi Ramadan. 6 bulan sudah disiapkan dendeng. Artinya nanti ketika bulan Ramadan sudah nggak sibuk bikin ini, bikin itu. Nah ini muslimin sekarang begitu masuk Ramadan belanja banyak sampai mau bikin kue mulai dari kamar depan sampai ke belakang, sampai habis bulan puasa jajannya belum selesai.
Nah, gitu kan. Ulama-ulama dulu, orang-orang dahulu mempersiapkan menghadapi Ramadan 6 bulan sebelumnya. Begitu masuk Ramadan sudah fokus puasa, banyak baca Quran, banyak istighfar, banyak zikir. Nah, tahan mulut dari yang jelek-jelek, sabar. Nah, begitu selesai puasa, masuk Idul Fitri, ulama-ulama dulu berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya ke depan, memohon kepada Allah puasanya diterima. Sebagainya ada yang nangis dikala orang pada senang, beli baju baru, rumahnya sudah dicat baru, semua serba baru karena hari gembira sampai puasa tidak boleh haram. Tapi sebagiannya menangis karena sangat khawatir puasanya tidak diterima. Takut kepada Allah puasanya tidak diterima. Bagaimana saya akan gembira wong saya belum tahu apakah biasanya orang gembira itu kalau tahu ya. Kalau amalannya diterima senang-senang, diterima kayak arak baru lulusan itu sampai bajunya di cat-cat diapakan itu sampai konvoy ya. Kenapa dia gembira? Karena lulusan. Kemudian daftar di perguruan tinggi keterima, wah bikin pesta lagi. Itu tanda kegembiraan. Tapi ulama ada yang nangis, ada yang sedih. Apa pantas saya ini gembira? Wong saya belum tahu kok puasa saya ini diterima atau enggaknya. Nah, mudah-mudahan kita mampu berpuasa, diberi hidayah dan taufik dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah pelajaran kita lanjutkan nanti nunggu pengumuman insyaallah ba'da Syawal. Di bulan Ramadan kita libur fokus puasa. Dari saya dan sekeluarga mohon maaf mungkin selama ini ada kurang dalam pelayanan dan seterusnya. Nah, jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi antum semuanya, keluarga saya semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu